Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul korelasi antara radiasi medan listrik dengan radiasi akustik pada sambaran petir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Harbi. Latar belakang dari penelitian kali ini ialah petir tidak hanya menghasilkan gelombang elektromagnetik, tapi juga menghasilkan gelombang kejut guntur yang berjalan pada kecepatan suara, menyebarkan energi besar ke lingkungan sekitarnya dan mengubah sinyal akustik dari saluran petir. Sinyal akustik yang dihasilkan oleh discharge petir telah dianalisis dalam domain waktu dan juga frekuensi untuk mengidentifikasi fitur guntur. Discharge petir dari posisi deteksi suara guntur yang berbeda dieksplorasi dan dibandingkan dengan deteksi medan listrik. Dalam penelitian kali ini akan ditentukan korelasi medan listrik yang diperoleh dari data Microphone Array Observation System atau disingkat dengan MAOS dengan radiasi akustik. Hal baru pada penelitian kali ini ialah menemukan dan mencocokkan denyut akustik dengan setiap rhythm stroke yang dianggap sulit karena kompleksnya sinyal guntur alami. Rumusan masalah dari penelitian ini: yang pertama, bagaimana karakteristik dari medan listrik dan sinyal akustik pada sambaran petir. Yang kedua, bagaimana korelasi antara radiasi medan listrik dengan radiasi akustik pada petir. Tujuan penelitian kali ini: yang pertama, untuk mengetahui karakteristik dari medan listrik dan sinyal akustik pada sambaran petir. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana korelasi antara radiasi medan listrik dengan radiasi akustik pada petir. Batasan masalah dari penelitian kali ini: yang pertama, penelitian ini dilakukan pada radiasi akustik guntur dan radiasi medan listrik pada sambaran petir. Yang kedua, penelitian terfokus pada data radiasi akustik yang mengandung informasi petir. Yang ketiga, pengamatan dan pengambilan data dilakukan di jurusan Teknik Elektro Universitas Andalas. Manfaat dari penelitian kali ini: yang pertama, memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang korelasi antara radiasi medan listrik dengan radiasi akustik pada petir. Yang kedua, memberikan penjelasan tentang karakteristik dari medan listrik dan sinyal suara biasa atau akustik pada sambaran petir. Yang ketiga, berguna sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai karakteristik berbagai petir. Lanjut pada tinjauan pustaka. Petir adalah peristiwa pelepasan muatan listrik atau discharge di udara yang berasal dari awan. Sumber terjadinya petir adalah awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus merupakan awan yang berbentuk gumpulan vertikal yang besar, yang perbedaan temperatur antara bagian bawahnya yaitu 5 derajat Celcius, sedangkan bagian atasnya adalah min 60 derajat Celcius. Pada lapisan atmosfer terdapat gumpulan-gumpulan awan yang diantaranya memiliki muatan listrik. Awan bermuatan listrik tersebut terbentuk jika pada suatu daerah terdapat unsur-unsur pembentuknya, yaitu udara yang lembab dan gerakan angin ke atas. Muatan negatif yang terbentuk pada bagian bawah awan akibat polarisasi akan menginduksi permukaan tanah yang semula netral menjadi muatan positif, sehingga terbentuklah medan listrik antara awan dan tanah. Semakin besar muatan yang terdapat di awan, semakin besar pula medan listrik yang terbentuk antara awan dan bumi. Dan bila kuat medan tersebut telah melebihi kuat medan tembus udara ke tanah, maka akan terjadi pelepasan atau puluhan medan listrik. Peristiwa ini disebut sebagai petir atau sambaran petir. Tahapan sambaran petir: ada beberapa tahapan sambaran petir. Itu yang pertama ada cloud charge distribution, preliminary breakdown, step leader, ada reverse return stroke, dan subsequent return stroke. Yang pertama, cloud charge distribution merupakan proses distribusi muatan di awan. Biasanya pada bagian atas ditempati oleh muatan positif dan bagian bawahnya muatan negatif. Jika sambaran diawali oleh kanal negatif, maka petir akan menuju daerah yang terdeteksi positif. Yang kedua ada PB atau preliminary breakdown, adalah deretan pulsa medan listrik yang beberapa milisekund sebelum sambaran pertama melibatkan perubahan konfigurasi medan listrik dan menyebabkan streamer, serta mengawali proses terjadinya pergerakan ke bawah atau step leader. Kriteria pulsa PB berjenis bipolar dan elektrostatis. Sebelum terjadinya PB, terdapat beberapa proses yang mengawalinya, yaitu EIC. EIC merupakan durasi antara awal perubahan medan listrik sampai dengan pulsa PB pertama. EIC inilah yang menyebabkan kegagalan awal atau PB. Selanjutnya ada step leader. Step leader dikenal juga
dengan nama sambaran perintis, merupakan gejala puluhan muatan, sebagian yang berupa lidah muatan negatif atau negatif leader. Yang keempat ada attachment proses. Attachment merupakan proses bertemunya leader negatif dari awan dengan leader positif dari tanah menuju ke atas. Ketika leader negatif berada dalam beberapa puluh atau ratusan meter dari tanah, maka leader positif akan bergerak ke atas dari tanah, biasanya dari benda yang tinggi seperti pohon, gendung, dan lain-lain. Ketika kedua jalur ini bertemu, maka akan terbentuk sebuah jalur lengkap terionisasi dan bersifat konduktif antara awan dan tanah. Yang kelima ada return stroke dan subsequent return stroke. Return stroke merupakan sambaran balik yang berupa kilatan yang muncul dari ujung saluran perintis setelah terjadinya step leader petir. Selanjutnya ada subsequent return stroke yang dimulai oleh leader yang bergerak terus-menerus yang disebut dengan dart leader. Dart leader mengikuti jalur yang telah dikondisikan dari return stroke sebelumnya. Jenis-jenis sambaran petir ada 3, yaitu cloud to air, cloud to cloud, dan cloud to ground. Selanjutnya guntur. Guntur, guruh atau geledek merupakan gelombang kejut suara yang dihasilkan akibat terjadinya pemanasan dan pemuaian udara yang sangat cepat ketika dilewati oleh sambaran petir. Sambaran tersebut menyebabkan udara berubah menjadi plasma dan langsung meledak, menimbulkan munculnya suara yang bergemuruh. Fenomena ini terjadi pada bersamaan saat dengan kilatan petir, tetapi suara gemuruhnya biasanya terdengar beberapa saat setelah kilatan, karena kecepatan cahaya merambat lebih cepat daripada kecepatan suara. Dapat dilihat di sini kecepatan cahaya lebih cepat daripada kecepatan suara. Kecepatan suara bervariasi tergantung temperatur, kelembapan, dan tekanan udara. Selanjutnya ada gemuruh. Gemuruh merupakan ledakan yang sangat keras secara tiba-tiba yang memiliki sifat berulang dengan sendirinya, serta memiliki durasi waktu yang lama. Flash dekat pada umumnya dikaitkan dengan suara ledakan yang keras, dan jarak flash ini diinisiasi oleh gemuruh yang secara bertahap berkembang menjadi ledakan dengan suara yang sangat keras. Sinyal akustik pada sambaran petir. Sambaran petir yang terjadi dalam waktu yang singkat memiliki rentang frekuensi yang masih dapat didengar oleh manusia, yaitu 20 Hz sampai 20 kHz. Dari proses sambaran petir terdapat kilatan dan gemuruh yang berupa suara. Suara inilah yang ditangkap untuk menganalisa fitur dari petir. Dari suara petir yang ditangkap dapat dibedakan mana yang gelombang suara biasa dan mana gelombang suara petir, dikarenakan hanya sinyal yang memiliki frekuensi rendah yang dipilih. Sinyal yang memiliki frekuensi tinggi akan dibuang dikarenakan tidak ada informasi petirnya. Karakteristik dari medan listrik pada sambaran petir. Pada kondisi cuaca cerah, medan listrik atmosfer rata-rata berkisar antara 100 sampai 200 volt per meter. Saat terjadi badai petir, maka nilai medan listrik atmosfer akan meningkat dan berfluktuasi sesuai dengan muatan yang ada pada awan. Nilai medan listrik yang berfluktuasi melebihi 5 kV per meter diasumsikan sebagai kejadian badai petir. Pada medan listrik, return stroke umumnya terjadi saat medan listrik dan amplitudenya yang besar. Parameter yang diukur, yang pertama yaitu return stroke. Return stroke dan pencocokannya pada data akustik dan medan listrik dapat dilihat pada bentuk gelombangnya. Pada sinyal suara biasa, bentuk gelombang umumnya berupa gelombang sinusoidal, sedangkan suara akustik mengandung informasi petir, bentuk gelombangnya memiliki kecuraman yang tajam. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar 6, yaitu merupakan pulsa akustik single atau pulsa akustik tunggal yang dicocokkan dengan masing-masing return stroke-nya. Di sini terdapat 11 return stroke, yang dimana bentuk return stroke dari masing-masingnya memiliki kecuraman yang tajam, dan pada masing-masing return stroke memiliki amplitude yang besar. Selanjutnya, interpulse duration. Pada interpulse duration ini kita dapat menentukan durasi waktu antar pulsa yang terjadi pada return stroke, berlangsung dengan menggunakan fitur ruler pada pikoskop. Pada gambar pertama merupakan pengukuran interpulse duration pada sinyal medan listrik, dan yang kedua adalah pengukuran interpulse duration pada sinyal akustik. Selanjutnya ada individual pulse duration. Individual pulse duration yaitu durasi waktu tiap pulsa return stroke pada saat return stroke berlangsung.
Gambar pertama merupakan pengukuran individual pulse duration pada sinyal medan listrik, dan gambar kedua merupakan pengukuran individual pulse duration pada sinyal akustik. Parameter selanjutnya yaitu obvious pulse. Obvious pulse adalah pulsa yang memiliki amplitude melebihi 20% nilai maksimum dari keseluruhan sinyal guntur, yang biasanya terletak pada kelompok sambaran pertama. Dari gambar kali ini terdapat 3 kelompok sambaran, di mana pulsa obvious lebih jelas terlihat pada kelompok sambaran pertama. Di sini pada proposal kali ini saya akan membuatkan dalam bentuk diagram batang untuk obvious pulse-nya. Yang ketiga, bab 3 merupakan metodologi penelitian. Jenis penelitian kali ini, data petirnya diambil dari bulan Februari sampai April 2020 yang terekam pada sensor di stasiun petir jurusan Teknik Elektro Universitas Andalas. Selanjutnya, petir dan gemuruh yang mengandung informasi petir diambil datanya, lalu dianalisa dan dilakukan pada medan listrik dan radiasi akustik yang mengandung informasi petir. Diagram alur penelitian dimulai dengan studi kepustakaan. Selanjutnya, pengolahan dan identifikasi data. Jika terdapat data petir dan guntur, maka akan dilanjutkan. Jika tidak, akan dicari lagi atau diolah lagi data dan mengidentifikasi datanya. Jika terdapat petir dan guntur, maka dilanjutkan alur penelitiannya dengan mengolah data medan listrik dan radiasi akustik. Dan selanjutnya dibandingkan antara kedua variabel tersebut. Setelah dibandingkan, didapatkan hasil dan dianalisa, lalu selesai. Alur dari penelitian selanjutnya yaitu studi kepustakaan, lalu dilanjutkan dengan pengolahan dan identifikasi data, lalu pengolahan data statistik, dan analisa dan penyajian data. Selanjutnya pengambilan keputusan. Ini merupakan proses deteksi sinyal suara guntur, di mana pada MAOS atau Microphone Array Observation System terdapat 4 mikrofon yang dilihat dalam 4 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, sumbu Y, sumbu Z. Dari masing-masing tersebut dihubungkan kepada pikoskop, inputan A, B, ekstern, dan gen. Peralatan dan sumber data yang pertama yaitu stasiun petir di jurusan Teknik Elektro Universitas Andalas. Yang kedua ada antena medan listrik petir yang berupa antena plat. Yang ketiga ada antena Microphone Array Observation System yang terdapat pada 3 sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, dan di titik tengah. Selanjutnya ada rangkaian op-amp pada antena petir. Di sini ada bentuk rangkaian fisik dari op-amp tersebut. Terdapat input-output dari medan listrik, input-output dari medan kutub barat timur, input-output dari medan magnet kutub utara selatan. Di sini ada power supply. Ini merupakan diagram skematik dari MAOS atau Microphone Array Observation System. Mungkin sekian presentasi dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.